wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa huda amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Halaman 114 menjelang 115, jadi pas dari bawah. Sudah ketemu semua? Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini tiap tahun, tiap bulan puasa, habis bulan Ruwah atau bulan Sa'ban mesti ribut masalah penetapan awal puasa dan Lebaran. Saya juga bingung, orang Islam semua ya juga punya kitabnya, punya ininya, apa memang nggak dikaji, apa memang bagaimana? Kita kulas di sini. Kenapa sampai berbeda gitu? Faslon, adapun ini merupakan satu pasal fima di dalam sesuatu yang wajib bihi dengan sebab ma asyamu apa puasa. Jadi yang kaitannya dengan sebab-sebab melakukan puasa. Jadi ntar bagaimana ini, ada yang puasa kok pakai ngikut ngikut ahli nujum, ada yang ikut hisab, ada yang ahli nujum itu ada kayak macam aliran apa itu, kalau ngeliatin ombak di laut sudah gede berarti langsung lebaran. Kayak gitu mah, perlu sehari udah ombak gede lebaran. Ya jibu wajib saumu Ramadhana, apa puasa Ramadan bi ahadi umurin dengan salah satu perkara khamsatin yang 5. Jadi puasa itu diwajibkan pada seluruh umat itu dengan sebab 5. Sebab 5. Ahaduha, adapun yang pertama dari 5, bi kamali Sa'bana, dengan sempurnanya bulan Sa'ban, rupanya salah sina apanya yauman harinya. Jadi yang pertama itu kalau memang sudah sempurna 30 berarti wajib puasa. Yang pertama ini. Jadi nggak mungkin ada bulan bulan Komariah sampai 31 kan nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu Januari, Februari, kalau Agustus kok lama, kasihan guru sama Pak Polisi, gajiannya kelamaan. Dan Katanya ditungguin lama bener ini bulan ini katanya. Agak mau habis. Ayo minar ru'yati, maksudnya dari ru'yah fi Sa'bana, di dalam bulan Sa'ban, masalan. Jadi tetap walaupun itu namanya hitungan 40, itu sebutnya tetap ru'yah. Tetap ru'yah. Jadi nggak ada yang kata-kata ini hisab, itu nggak ada. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Dewi Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tahafatu, itu menjaga siapa Rasul fi Sa'bana, di dalam bulan Sa'ban, ma pada sesuatu la yatahafatu, yang tidak pernah menjaga siapa Rasul fi ghairihi, di selain bulan Sa'ban. Jadi kalau bulan Sa'ban Rasul itu kalau sudah mulai akhir itu benar-benar teliti, benar ditunggu ini udah berapa hari segala macam, itu benar-benar. Kalau sekarang gampang, ada wakil di sana, wah ada ini berita, ada YouTube, ada ini, gampang bener sekarang mah, bener-bener. Yang susah itu yang puasa. Kalau masalah mulainya gampang kalau sekarang. Kalau Rasul itu dulu itu susah untuk mendeteksi awal Ramadan. Susah kalau dulu. Hada, adapun ini hadis dalilun, itu menunjukkan ala anna ikmala Sa'bana, atas sesungguhnya sempurnanya bulan Sa'ban, salasina yauman, kembali ya Pak? Enggak ya? Salasina yauman 30 hari minar ru'yati, itu termasuk dari golongan ru'yah. Kalau ru'yah itu ya, kalau ada orang ngomong kok, kalau ru'yah itu berarti mata, kalau ro'a fil manam berarti mimpi, kalau ro'a biasa itu pikiran. Beda, kata-katanya sama. Kalau ru'yah berarti benar-benar melihat, ya, melihat.
Kalau ro'a bisa lewat mimpi, itu ro'a. La minal hisabi, tidak boleh dari hisab. Lah ini kadang-kadang udah dihisab. Ya kalau udah dihisab ngapain pusing-pusing, mau 10 tahun yang akan datang udah di kalender kan? Nah itu udah ada. Itu namanya ibadah pingin enaknya saja. Kita ibadah puasa itu untuk niti-niti bulan Saban sekian. Selalu ngingatin bulan Saban juga. Oh masuk Ramadan itu niti-niti. Jadi enggak lah, nunggu tanggal sekian hari ini. Umpama ini. Orang itu hidup di hutan, tahu-tahu tidur 2 hari 2 malam. Setelah tidur 2 hari 2 malam, kalau hitungannya itu hari, dia kan nggak tahu kan, hari kan nggak ada tandanya kan. Oh hari ini Rebu rada biru, nggak ada. Hari Senin rada merah, nggak ada. Hari kayak gitu-gitu aja. Kalau begitu bagaimana? Kalau pakai hisab, dia hisab duluan, jeblos. Saya pernah punya temen itu di pesantren itu, putra kiai, nggak ada yang berani bangunin. Tidur itu sampai 3 hari 3 malam, nyender aja di pojokan jendela. 3 hari 3 malam. Ya orang tuanya nggak nyariin, udah tahu kelakuannya begitu. Ya itu 3 hari 3 malam, ngompol segala kan, mengompol. Ya bodoh amat, urusan dia lah, daripada kita salah. Itu ya bangun ya, tadinya tidurnya hari Jumat sore, bangun Minggu tuh ngomongnya. Besok Sabtu mau kemana ini? Tapi besok mau kemana? Karena tidur itu nggak kerasa. Yang asli tidur, yang bahaya itu tiduran, bahaya. Asli tidur mah enggak. Jadi nggak boleh pakai hisab. Ini catatan loh ini. Jadi dari hadisnya itu nggak boleh hisab itu. Lo kok ada yang pakai hisab? Kita nggak ngomongin orang lain loh. Kita bermadzhab Syafi'i dan kebenaran seluruh hisab itu dari madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali semua melarang, haram. Hanya Imam Syafi'i yang paling tolerir bahwa hisab itu boleh digunakan sejauh itu guru yang lagi mempelajari ilmu falak atau ilmu rubu. Setelah itu ada yang belajar muridnya, wasoddaqahu, itu baru boleh, dan haram diumumkan. Itu aslinya begitu. Sekarang memang enggak, guru saya itu yang hisab, ahli hisab ini. Ahli hisab kok pamer, enggak pakai. Ahli hisab, ini guru saya hebat ini. Berarti gurumu enggak pernah baca kitab kayak gitulah, ngawur. Oh hisab ya bisa semua, mau belajar ada itunya kok. Yang pertama, jadi puasa itu sempurna 30 hari, udah pasti kalau 30 hari ya. Wasaniha yang kedua dari yang 5 tadi, biru yatil hilali. Lah ini biru yatil hilali atau yang disebut kalau memang mau itu ada yang namanya temru ru'yah. Ai hilali Ramadhana, maksudnya tanggal Ramadan tanggal 1. Lah ini bagaimana ini? Puasanya fi hakiman ro'ahu wa ingkana fasikon. Ini boleh dilakukan puasa fi hakiman di dalam haknya seseorang, ro'ahu yang telah melihat pada hilal, wa ingkana fasikon sekalipun yang melihat tadi orangnya banyak maksiatnya. Dia melihat sendiri. Walaupun dia itu bajingan atau penjudi atau penipu segala macam, tetap kalau dia melihat, kewajiban sendiri loh ini. Kehakiman itu melihat terus pakai sendiri. Yang kedua, wala buddha min ru'yatihi lailan, dan tidak boleh tidak atau suatu keharusan min ru'yatihi, melihatnya hilal tadi lailan di waktu malam. Artinya melihat hilalnya kan malam. Kalau di sini kan maghrib segala macam kan ya sampai itu ya. Kalau melihat hilalnya udah habis subuh lain lagi lah. Ini malam. Wala asaro, dan tidak ada efek sama sekali liruyatihi karena melihat hilal naharon di waktu siang. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam sumu liruyati wa aftiru liruyatihi fa inhum alaikum fa akmilu iddata sa'bana salasina yauman. Nah, ini hadisnya sahih.
Sumu berpuasalah kalian semua liruyatihi karena melihat hilal. Nah, ini jamak ini, sumu langsung ini. Wa'aftiru dan berbukalah liruyatihi karena melihat. Nah, ini kalau kalimat liruyatihi sama liruyatihi satu itu, yang satu kembalinya domirnya kepada bulan tanggal 1 Ramadan, yang satu kembalinya tanggal 1 bulan Syawal. Ini kalau orang yang ngaji kitab Balagho ilmu badek namanya badek istidam. Di bawah ada istidam. Istidam itu badek yang kalimatnya satu tapi domennya kembalinya ke kedua ini. Fa'in huma, bagaimana kalau memang kenyataannya kok mendung? Nah ini kalau mendung bagaimana? Fa'akmilu, maka sempurnakanlah olehmu iddata Sa'bana, akan hitungan Sa'ban salasina dengan 30 hari yauman, apanya harinya. Jadi nggak ribet. Oh ternyata setelah diruyah kok nggak nongol-nongol. Setelah nggak nongol-nongol mendung, nggak usah ribet-ribet. Sempurnakan 30 hari. Loh ternyata kok besok sudah tanggal, kelihatannya gede, nggak ada urusan, hatinya begitu. Apa kita harus apa kita harus kodok? Enggak. Karena memang hadisnya begitu kok. Oh kamu ini karena ini sudah puasa kamu belum kau kodok. Oh kamu yang ini katanya sak, kamu haram. Nggak usah ribet, pedomannya begitu. Jadi kadang-kadang orang itu ada yang puasa duluan, ada yang puasa belakang. Karena memang yang pertama itu sudah melihat, yang kedua belum melihat. Kalau yang pernah melihat tanggal 29 ya udah puasa. Kalau yang nggak bisa melihat, mau nggak mau karena tertutup mendung atau tertutup asap segala macam, ya sempurnakan 30 hari. Jadi nggak usah ribet. Jadi nggak ada perdebatan sebenarnya kalau kita pakai dalil. Lah yang ribut itu biasanya orang pendukung A. Wah kamu berarti nggak bener puasa kayak gini. Kita ikut ini. Ini yang bikin garannya. Waduh ribet bener. Masya Allah. Lebaran bulan dulu. Bunyi lagi. Angkat dulu angkat. Nyantai aja ngaji sini nyantai. Ngajinya orang tua kok. Orang Ngajinya orang tua itu mah. Mesti ada duit transferan apa kan? Lumayan. Kan sayang saya. Kalau anaknya utang matiin. Ya. Kalau mau ngasih duit angkat ya. Lagi utang mati. Nun. Sampun naon? Ya sambil ngopi. Iya ngopi. Lain. Yuk. Bentar lain ngopi. Oke. Oke, Abid. Bagus. Ini bagus sekali. Angkat dulu angkat ini nyantai. Saya beli telepon bukan. Mana? Lu yang mana? Apa? Betul. Udah Pak. Udah. Kalau memang keadaannya itu tidak bisa ru'yah itu tidak bisa melihat, baik pakai mata telanjang ataupun pakai alat, kenyataannya kok tertutup mendung, maka disempurnakan Sa'bannya 30 hari. Ailiyasuma kulun minkum wal yuftir kulun minkum, artinya kalian dianjurkan untuk melakukan puasa dan berbuka untuk lebaran. Maksudnya begitu. Jadi kembalinya domennya 2. Jadi monggo saja bagi yang puasa duluan karena sudah ru'yah duluan monggo, yang enggak ru'yah ya belum ada informasi, yo jangan puasa dulu. Jangan puasa dulu lah. Terus ada yang informasi gimana? Di bawah ini ada. Qauluhu, adapun dawuh Rasul tadi liru'yati, lafat liru'yatihi fihi itu di dalam qauluhu istihdamun, adapun
dawuh istighdam. Badhe istighdam. Itu kalau orang ngaji balaghah memang begitu. Li'anna dhamira, karena sesungguhnya dhamir fil awali yang dalam awal di dalam permulaan aidun kembali ala hilali Ramadan atas tanggal Ramadan. Wasani dhamir yang kedua kembali ala hilali sawalin atau sawala. Boleh sawalin, sawala boleh. Kembali ke bulan hilal Sawal. Ini boleh. Qala al-Mudabahiyu, berkata Imam Mudabahi, walamu adapun lam bimakna ba'da, setelah. Lam itu maknanya setelah ru'yah, ba'da ru'yatihi. Ada li ru'yatihi, itu ada lamnya. Nah, itu. Maknanya begitu, ada itu rumit bener. Satu kata itu kadang-kadang maknanya Banyak. Katanya satu maknanya ada 50-an kadang-kadang itu. Pusing kan? Nyari katanya pusing. Ya ada yang namanya Jamal, ada yang namanya Sanamani, Sanamun, ada yang namanya Nahunta aja banyak benar. Ya kayaknya nggak bedanya orang Jawa kali. Kalau yang namanya masih di sawah itu masih padi. Kalau sudah rontok jadi gabah. Kalau sudah kering digiling jadi yang kecil namanya menir. Yang sebelahnya menir bekato dedek. Setelah dimasak jadi nasi, kelewatan jadi bubur. Iya kan? Kalau yang ditumbuk jadi itu maksudnya begitu Pak bahasa. Dia juga. Iya, itu beras-beras juga. Mumpet orang kan lawan kalau ngomong, kamu ngomongin ribet, saya tak ngomong beras. Nah yang di Jawa itu yang udah terlanjur jadi bubur aja tetap kan kaya, terlanjur jadi bubur kan. Dagang bubur. Bubur ayam. Sama bahasa begitu. Kalau orang Jawa malah makan aja banyak bener. Ada yang makan dahar, nedo, nyekek, badok, dilot, banyak bener. Itu bagaimana orang tua marah sama Jomase, badok. Ada yang itu dilat, ada ya bahasa. Kalau dilat itu disamain sama anjing, kayak gitu. Jadi banyak bener dahar, nedo. Nedi, iya nedi yo. Dahar nedo nedi dah sama. Dahar sama, Sunda ya. Mangan wis padha wae wis. Mangan. Mangan lumrah kalau mangan. Kita dengar di mana mangan. Mangan itu bahasa umum. Iya lumrah. Bahasa lumrah wis mangan durung. Dereng. Boten sekali nggih telas sedaya jarene. Orang Jawa begitu katanya. Orang Jawa kan kalau disuruh boten ya. Sekali lapar. Habis semua. Saya ketawa orang sini orang Jawa boten bilang nggih beak kabeh katanya. Masyaallah. Terlalu. Ngomongnya boten ya. Wis nyangkul. Terus wasani udah ya. Terus kama kola hu Ibnu Hisam fil Mughni, dalam kitab Mughni. Ini diterangkan dalam kitab Mughni. Komus ya. Qaluhu wa aftiru, lafadz wa aftiru bi qatil hamzati dengan hamzah kotok, hamzah kotek namanya. Hamzah pemutus. Idhulu fi waqtil fitri, masuknya maksudnya mancing masuk di dalam waktu fitrah. Wal hamzatu li saurarati, ini bahasa ini bahas semua ini. Kama fil misyah lah enggak usah nih. Fa in huma bidomil ini istataro, maksudnya kalau huma itu tertutup bil ghamami dengan mendung, enggak harus mendung, debu ada kebakaran yang parah segala macam. Terus memang ketutup enggak kelihatan lah tanggalnya pokoknya. Kalau sudah nggak kelihatan pokoknya nggak usah puasa, sempurnain nambah sehari lagi. Wa dhamiru aidun ala hilali ramadhana wa misluhu idahuma hilalu sawalin
Fayukmalu Ramadhanu salasina qalahu As-Suwaifi, Imam Suwaifi. Nah, ini apa namanya? Pendapat-pendapat. Tapi pendapat-pendapat ini adalah bermadhabkan Imam Syafi'i. Tapi kalau imam lain itu lebih kenceng lagi. Wal imaratu amaroh. Wal amaratu adalah tu ala tuhli Ramadan, tanda-tanda masuk pada bulan Ramadan. Kaikodil konadil al mu'allaqati fil mana yiri. Itu kalau tanda-tanda dulu itu kalau Ramadan belum ada speaker, naik ke menara menjatuhkan apa macam kayak pistulan apa yang penting itu bebas. Jadi bukan kata-kata oh ini zaman Rasul nggak ada itu. Kita nggak boleh, yang penting orang itu tahu bahwa ini masuk bulan Ramadan. Biasanya kalau di kampung dulu itu pakai beduk sebelum musim speaker. Setelah ada musim speaker, ada pengumuman, terus malamnya taraweh kayak gitu. Sekarang udah gampang semua karena kita hidupnya di kota. Mestinya bersyukur gitu aja, nggak usah komplain aja. Oh, negara begini nggak pernah adil. Tiap ngomong negaraku jeleknya mulu ya Allah. Kata saya mah alhamdulillah jalan bagus kita nikmatin, nggak bikin sendiri, coba bikin sendiri. Dari sini ke Jawa pulang, nggak punya mobil juga naik bis cuma 100.000 udah AC eksekutif. Udah sampai. Nyampe enak. Internet ada, cuma diputus saja lampu aja modal kita udah. Nggak bisa. Boyo bersyukur yang ada disyukuri, yang kurang memang kurang. Ya monggo dikritik monggo. Cuma kata semua negara ya Allah. Siapapun pemimpinnya kalau memang sudah hadis Rasul begitu ya pasti ada kayak gitunya. Cuma kita nggak boleh, cuma boleh kita Allahumma ini a'udzubika min imarati sibyani wasufaha. Itu hadisnya bagus. Ya Allah, aku berlindung padamu dari pemerintah yang kekanak-kanaan dan pemerintah yang bodoh. Itu memang kita harus berdoa begitu. Ya siapapun pemerintahnya, bukan kita nuduh ini yang jadi kok pemerintahnya kanak-kanakan, enggak begitulah. Enggak, maksudnya kita berlindung. Rasul dulu pernah pesen sama sahabatnya, dipesan, wahai sahabat, berdoalah kamu dengan begini. Karena memang akhir zaman itu udah pasti pemimpin-pemimpin itu dia tinggal lakunya pada begitu-begitu. Indonesia masih bagus. Kalau zaman dulu, zaman sahabat aja masih pemimpin aja udah perang, bunuh-bunuhan segala macam. Kalau Indonesia mah paling mentoknya lewat paling itu doang, nggak ketawa itu doang, ini doang. Besok dipanggil griyo ya datang sama aja lah, nggak apa-apa ketawa. Di Indonesia masih bagus. Konon ceritanya Indonesia itu terutama tanah Jawa kaumnya itu masyarakatnya itu terbagus di dunia. Orangnya paling gampang bergaul. Di sini ketemu orang senyum segala macam. Kalau di luar negeri senyum digebukin lah. Senyum. Wa darbul madafi. Nah ini darbul madafi itu ya nabuh apa terbang atau apa beduk monggo aja wanawi dalik. Zaman dulu boleh begitu. Mimma jarot bihi al adatu fi hukmin li ru'yatin. Jadi dengan sesuatu yang umum di daerah tersebut di dalam hukum mau datangnya bulan puasa. Jadi boleh mau puasa rame-rame terbangan boleh bergembira boleh. Cuman kalau hadisnya man fariha bituhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niron, itu hadis itu bermasalah. Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan maka jasadnya haram masuk neraka. Itu hadis itu bermasalah. Kalau yang gembira sebenarnya yang saya gembira itu pasti ya Cina-Cina yang dagangannya laku, perutnya laku, pakaiannya laku, segala macam cuci gudang laku. Yang senang Cina kan? Kita
Senang kan karena memang mau ibadah doang, bukan senang kalau Cina senang beneran. Jadi nggak hadis itu bermasalah. Ada yang memang hadis serupa, tapi bukan itu. Gitu. Jadi kalau mau hadis jangan dibuat main-main. Wasali suha. Adapun yang ketiga, bisubutihi dengan tetapnya ru'yatul hilal fi hakiman lam yarahu. Nah ini bagi kita yang tidak melihat, fi hakiman lam yarahu. Bagi seseorang yang tidak melihat hilal, tetap tadi biadlin sahadatin dengan orang yang adil yang bisa dipersaksikan, dipercaya. Jadi kalau orangnya main selama ini, kamu ngeliat apa enggak? Kayaknya ngeliat ya. Tapi kayak enggak. Enggak puasa bareng ya. Jereng. Waduh. Tapi kayaknya iya, kayak enggak. Enggak bener orang begini mah. Keprok guys. Ai wahidun maksudnya satu orang. Wa in kana ra'i sekalipun orang yang melihat itu, wa in kana sekalipun orang yang melihat ru'ya tadi hadidal basori, orang yang matanya tajam, nakolahu aswaifi. Ini bihakiman lam yarohu biadlin sahadatin. Berarti kalau ada orang yang melihat satu orang sekalipun, kalau memang orangnya itu bisa dipertanggungjawabkan, terus bagaimana? Ini pasti ada perdebatan. Nakolahu aswaifi anis siboromalisi wala buddha min hukmil hakim bihi. Ini harus dilaporkan ke pemerintah. Benar nggak ini diputuskan oleh pemerintah? Yang bagus memang keputusan pemerintah, Pak. Jadi ada yang melihat, terus dilaporkan pemerintah, terus diolah. Oh iya, ini bisa dipertanggungjawabkan. Baru diumumkan lewat media massa. Itu bagusnya begitu memang. Ini moyang ini melihat, saya melihat sendiri. Ya Allah, kamu lihat sendiri, saya nggak lihat, nggak mau berpuasa. Kamu yang capek. Orang puasa kok kayak gitu. Fala yakfi mujarradu sahadatil adli, tidak cukup dengan murni persaksian adil satu. Tidak murni, tidak boleh. Kecuali sudah diputuskan oleh hakim di sini. Kalau sendiri doang, oh saya ini melihat. Wah ini kalau sendiri, nah saksi kan harus dua kan? Malaikat ada rokib dan atid. Kalau yang ke kubur, munkar, nakir. Yang mati orangnya kurus, sudah sakit 10 tahun, terus orangnya juga bakalan ngelawan, tetap yang nanyain ada munkar, nakir. Masalahnya persaksian. Jadi di Allah saksi itu sahidain 2 orang laki-laki normal atau perempuan 2, laki-laki 1, perempuan 2 nilainya 1. Bukan berarti malaikat ngecut ya. Masa nanya kayak gitu aja 2-an. Kurang jangan sombong. Yang mati anak kecil juga ditanya 2-an, padahal anak kecil juga celungkring lah. Masya Allah, malaikat penakut. Ya bukan begitulah emang itu. Jadi syariat itu begitu. Makanya hati-hati Pak. Kalau zaman sekarang itu ada yang namanya orang suka, ya mohon maaf, orang yang supi-supi itu kalau melangkah itu kadang-kadang bikin keder saya. Ini akhirnya begini-begini. Yang sumbernya itu nggak jelas, kadang-kadang mengada-ngada, ngeri. Ya mohon maaf ini, kalau toh benar misalkan nggak ada pasangan yang jadi atau yang nggak jadi, namanya pemilihan ya pasti ada beda pendapat ya. Tapi ada seorang disebutnya ulama sufi itu yang terlalu mengagung-agungkan satu dengan melabeli melampaui batas syariat, itu kan haram baginya ya. Yang dilabeli mah enggak baginya loh. Lah masalahnya punya anak buah banyak Pak, ngikut. Itu kan benar golongan al-tololiyun kata saya mah. Walaupun itu gurunya sendiri, kalau itu salah, yang itu jangan ikuti. Itu golongan tololiyun kalau saya mah. Kalau sudah ngikut aja, oh iya ini. Janganlah. Kita harus selektif.
Kalau memang nggak ada dasar hukumnya, misalkan, barang siapa yang mau baca kayak gini pasti seumur hidupnya akan kaya. Kamunya aja belum kaya kok. Orangnya. Jadi doa dan beribadah itu memang kadang-kadang ada jebakan, Pak, jebakan. Kitab ini menerangkan begini. Barang siapa yang baca kayak gini pada akhir bulan Rajab, maka seumur hidupnya itu tidak akan keluar kekurangan uang. Saya tanya, punya rokok enggak? Enggak. Berarti belum baca itu dia. Belum Belum baca baca. itu. Belum lulus. Baca dulu. Belum ikhlas dia bacanya belum ikhlas. Orang mah kalau kayak gitu itu ini ada resep katanya gitu aja. Ini ada resep di dalam kitab ini, katanya ini bukan hadis, bukan asar. Katanya barang siapa yang membaca ini, maka setahun ke depan ekonominya akan dijamin oleh Allah. Ya saya mah nggak usah baca, itu dijamin oleh Allah. Terus makan. Ya kalau Allah nggak jamin siapa? Yang ingin ekonomi kan Allah. Beda kalau misalkan ada orang ngomong, barang siapa yang kumpul 40 orang, maka jika berdoa pasti ada walinya satu. Yang ngomong dulu bangsa kiai, bangsa ulama. Ini orang dua kadang-kadang ada walinya. Ini mah yang ngomong sekarang orang selapangan. Ngomong ribuan orang kok ada walinya satu-satu aja. Orang ketilok sholat. Ya nggak percaya saya mah tetap. Jangan asal orang-orangnya siapa yang ngomong, waktunya kapan, yang diomongin siapa. Pantes kalau ada seorang wali katanya ngomong begini, man mata wa fi batnihi asarun minal qahwah. Barang siapa yang mati di dalam perutnya masih ada berkas kopi, tidak bakalan masuk neraka. Ya itu jangan terus kamu ikut-ikutan. Kalau kayak gitu mendingan jujur kopi terus lagi sakit. Kan matinya masih ada kopinya kan? Nggak masuk neraka berarti. Bukan itu maksudnya kopi itu. Si wali-wali itu dulu banyolan. Karena zaman dulu itu mau wirid malam pada minum Kopi. ya wajar. Bukan minum kopinya. Karena minum kopi niatnya wirid minum. Nggak ngantuk. Itu salahnya itu sih. Ya itu makanya orang Jelas. kadang-kadang Siapa yang minum kopi masih wangi Nah. gitu. Kopi ngegaple. Man mata wa. Oh iya dong, oh iya. Lele yang ngomong wali yang dalil sama tukang gaple kan beda kan. Wali yang dalil ternyata dalilnya itu memang waktu minum kopi itu mau wirid malam supaya nggak ngantuk ya wajar. Man mata wa fi batni asarun alqawa. Barang siapa yang mati di dalam perutnya masih ada berkas-berkas kopi, lam yadulil nar, bangga bakalan masuk neraka. Ya wajar. Karena memang lagi Lagi dikir. wirid, ya, Lah ini orang gaple. Minum kopi, Masuk kopi ya setumpuk apa parah. Nah, ini. masak air. Ini Ya. mah minum kopi asal melek pasti hidup kopi. Waduh, dan Bahasa-bahasa kayak gitu kadang-kadang ada banyolannya seorang kiai segala macam itu muridnya seolah-olah itu barang bener. Jangan ditiru. Boleh itu buat apa namanya dikolektif, tapi itu harus diteliti ucapan itu kapan. Contoh ada orang ngomong ini misalkan, di sini itu ada yang namanya orang ngomong Rebu Wakasan misalkan. Rebu Wakasan itu bukan akhir bulan Safar dari Rebu. Ya kalau ada yang bantah karena memang itu bukan hadis, juga bukan asar, juga itu adalah apa namanya instingnya bukan instingnya para instingnya seorang soleh yang waktu itu katanya Rebu bulan Safar akhir itu bala dari langit itu diturunkan 240.000 di langit dunia, terus akan dicicil setahun itu tergantung apa namanya jatahnya siapa-siapa. Lah saya takutnya kalau yang ngomong itu ulamanya ulama Timur Tengah waktu itu Rebu, mungkin Rebunya sana di sini bukan Rebu barangkali kan. Beda Oh, hari. itu iya masalah itu kan bukan hadis masalahnya. Ya kalau dibantah kayak gitu juga bingung kan, karena itu bukan hadis. Kalau hadis soheh atau hasan udah nggak berani apa-apa, ikut aja udah. Karena itu memang sudah dari sononya wahyu. Kalau cuma pendapat orang soleh boleh, itu benar mungkin orang soleh itu benar waktu itu. Tapi kan ngomongnya di mana, tahunnya kapan barangkali. Makanya kan zaman dulu ada ngomong ini hidupnya tapi nggak 1000. kelacak itu kan yang itu ya. Ya? Yang ngomong itu
Entah itu orang mana gitu. Apa Iya orang cuman itu doang. wali Indonesia atau wali Batu Soli. wali Irak gitu. Pola Batu Soli jelas itu jelas dari sono. Dari sana. Ayo nggak mungkin di sini karena itu maktubnya di kitab-kitab tua Dari sono. dari sono. Nah, kalau orang sini yang ngomong malah nggak dipercaya sama sekali. Pada ngawur. Masa pada wali? Yang satu dukung capres ono, yang satu dukung capres ono, wali kok pada kayak begitu kata saya mah. Wali itu yang doain semua supaya bagus, melindungi semua. Cuman ini malah ini, wali edian, wali edian. Karena wali itu jangan begitulah. Wali partai. Wali partai katanya. Wali amplop. Kalau wali itu ya mesti netral, nggak bakalan mau ikut-ikutan istilah dukung ya dukung, tapi istilah ada orang ke situ minta restu ya direstui lah, namanya orang pengen berbuat baik. Tapi jangan gentayangan kayak gitu, datengin semua, suruh milih tanpa milih ini maka Indonesia akan hancur, jangan begitulah. Mau hancur dari dulu zaman Belanda, Indonesia tinggal enaknya doang. Orang nggak punya beras, nggak punya apa, ke tetangga lapor ya diutangin sekarang kok. Lah ini tadi bagi orang yang tidak melihat rembulan, tidak melihat tanggal 1 itu bisa puasa, ngikut orang lain tapi dengan keputusan hakim dulu. Jadi kalau cuma orang itu ngaku nggak bisa. Wahoroja bila adil fasiki, wahoroja dan kejobo terlepas dari kata adil tadi al fasiku orang fasik. Wahoroja bila adil sahadati adil ru'yati adil riwayati. Nah ini beda-beda kalau orang itu, kalau misalkan orang adil itu lawannya orang fasik. Kalau orang yang adil sahadatnya, adil riwayatnya berbeda juga. Ka'abdin wa imra'atin wa takfi al-adalatu ad-dhahiratu wa hiya al-muradatu bil masturi. Wa idza apa ini? Ada titiknya gini. Cret, ada ini. Titiknya nggak ada. Wa idza dumina biru yati adlin salasina yauman aftorna wa ilam naro al hilala walam yakun haimun walam yurad wala yuradu lu subul iftari biwahidin li subuti dzalika dimnan. Jadi kadang-kadang orang itu memang melakukan puasa itu rata-rata dari dulu sampai sekarang kita nggak mau pusing. Sebenarnya nggak mau pusing. Kalau ada berita di sana sudah ada berita tanggal 1 bulan Ramadan, kita ngikut. Yang penting yang diikuti itu bisa dipertanggungjawabkan ucapannya. Atau orang itu fasik misalkan, fasik sekalipun kalau memang kita meyakini bahwa dia memang fasik, tapi ucapan ini benar. Boleh Pak, boleh. Jadi tidak semua orang fasik terus enggak. Jadi ada orang yang kelakuannya fasik, tapi fasiknya juga kadang-kadang. Ada orang yang bagus sekalipun, kadang-kadang kalau lagi nggak kelihatan juga fasik, gitu kan kadang-kadang kayak gitu. Cuman orang yang fasik itu orang yang merangkai dosa-dosa kecil atau melakukan dosa besar. Tapi kalau orang melakukan dosa itu tidak ditampakkan, artinya kalau ketahuan sama masyarakat malu segala macam masih disimpan. Kalau dia itu masih bisa menjaga, insya Allah Allah memaafkan Pak, masih bisa memaafkan. Ini kadang-kadang habis malam-malam gentayangan kemana-mana, siangnya ngobrol sama temenmu, seneng bro, ya repot itu. Allah udah nutupin malah dibuka. Sebenarnya Allah itu memberi maaf kecuali orang-orang yang memberi pengumuman ke dosanya. Ngobrol. Innallaha mu'afan ilali. Sesungguhnya Allah itu memberi maaf kecuali bagi orang-orang yang
geger sama dosanya sendiri. Itu dosa sendiri itu bangga. Dosa 50 tahun yang lalu diceritakan sekarang, oh senang saya dulu. Padahal ditutup 50 tahun, jebol juga. Nggak boleh itu. Lah terus kalau kita dosa orang, lah misalkan di YouTube ini yang biasa. Baik. Orang ini kalau melakukan perbuatan seandainya dia itu ketahuan kok malu, kita nggak boleh mengolok-olok. Nah, kalau dia ketahuan kan malu, nggak boleh mengolok-olok. Lebih beda orang Caruk Madura, Caruk. Dia memang orang Caruk itu bangga di sana, Pak. Bangga orang Caruk itu. Saya hidup di Banyuwangi kan lama, jadi Caruk orang apa itu? Caruk itu adu celurit. Adu celurit. Oh, celurit ya. Adu celurit dua satu. Kalau 1-2, 1-3 namanya sudah keroyokan. Jadi celurit itu memang tantang duel. Jadi banyak yang nonton di sana. Madura kayak gitu adatnya dulu, Pak. Sampai sekarang masih ada. Kemarin kasus kemarin kan masih ini kan masih hangat. Masih yang Hasan Gusri sama Mawardi itu masih itu, Pak. Melawan Mat Tanjar dan Mat. siap. Yo kalau kena celurit jujur sih modal mati lah yo. Mesti produksi celurit ya, masya Allah. Ini kalau presiden ini yang menang itu mestinya sana itu celurit itu diproduksi celuritnya dikurangi lah. Jatahnya ke sawah aja. Itu harus punya tiap rumah itu punya celurit, satu orang itu 2-3 pasti punya. Ada yang gede, yang sedang, ada yang itu. Masa di sana itu kalau laki-laki itu kan biasanya kelemahannya kan kalau ditendang selangkangannya kan kelenger ya. Kalau orang Madura ditendang kan kakinya yang ini kelenger lah, di sini nggak pakai celurit. Di sini celuritnya itu. Di selangkangan. Makanya di celana sana yang orang pakainya ukuran misalkan 27 mesti 32, 34. Tuh, diexcelin. Oh, iya kan gede sini. Maklum gitu. Tapi kan pakai serangka itu. Ya, serangga ini, serangga pakai Kulit. kulit memang kulit. Serangkanya kan itu doang, nggak masuk. Iya cuma buat jagaan. Cuma jaga ini doang. Nah, itu kalau ditendang itunya jebol serangga ya. Ya, makanya kalau orang Madura jangan ditendang selangkangannya percuma, kakinya yang kena sakit. Hampir semua Madura itu di sana mesti bawa celurit. Ibarat orang sini. Di sini di warungnya ya ada. Iya, Ada di warungnya ada. Dua ditempel di Dulu itu Pak jaksa itu Pak siapa itu? Kartijo. Kartijo kan jaksa itu yang paling jujur itu kan orang Madura. Oh iya. Iya, itu juga kayak bawanya celurit, bukan Kartijo, pistol, Kartijo. Pak Kartijo. Masih udah pensiun kan. Iya. Beliau itu termasuk jujur banget, itu bawanya itu celurit. Orang mau nyogok aja celuritnya keluarin. Bener-bener. Rijal Korsar. Itu orang Madura. Ya kalau orang daerah sini bawanya golok barangkali ya kan, kegedean golok. Ada yang panjangnya sampai 1,5 meter ada. Iya, buat koleksi. Emang hobi ya, itu mah hobi. Sama aja kalau berantem ya takut juga lah namanya orang. Itu sayu yasbutu dimnan bima la yasbutu bi aslan. Nah, ini kan ini kaidah ini. Wa'lam annahu yasbutu ramadhanu. Ketahuilah bahwa Ramadan itu dijadikan ketetapan puasa bisa hadatil adli dengan persaksian orang yang adil wa indala al hisabu. Sekalipun nuduhaken telah hisab itu menunjukkan al-qat'iyu yang kepastian ala adami imkani ru'yatihi. Nah ini kalau memang ada persaksian orang yang adil dan ini merupakan sebuah ketetapan yang pasti walaupun ini imkanu ru'yahnya itu kok belum. Bagaimana nih? Kamano kalau Imam Qasim Anir Romli
Wa huwa al-mutamadu hilafan lima naqala kalau yubi fa innahu dhaifun. Oh ini dhaif. Fal yafat qala dalika kulahu al-mudabagi. Jadi kalau memang kayak di atas tadi, kalau satu orang belum ada ketetapan dari hakim, jangan dulu nunggu ada dua orang yang melihat. Jangan, maksudnya satu orang yang melihat, satu orang terus satu orangnya ini nggak bisa ditanya sama apa hakim, ya jangan dulu. Tapi ntar juga ada yang satu kok boleh, bagaimana ini? Kalau yang satu boleh. Pada zaman Rasul terjadi. Qala al-Marohi, Imam Marohi wa dalilul iktifai, adapun dalilnya mengambil ketetapan cukup fi subutihi bil adlil wahidi masohaan Ibni Umar. Ini ada dalilnya, yang satu itu boleh asal orangnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun belum dilaporkan ke hakim, namun ini ada perdebatan. An Ibni Umar radhiyallahu anhu ahbartu, saya memberi kabar Rasulullah pada Rasulullah. Saya kabarnya begini, ini sesungguhnya aku Rasul itu telah melihat al-hilala pada tanggal 1 bulan Ramadan. Fasoma, padahal baru ngomong saya telah melihat tanggal 1 bulan Ramadan. Fasoma, Rasul langsung niat puasa. Wa amaro, dan Rasul menyuruh anasa pada kaumnya bisyami dengan melakukan puasa. Itu pas Ibnu Umar. Lah sekarang masalahnya apa? Kok nggak bolehnya? Karena mungkin kalau satu orang yang melihat, ini kan sahabat masalahnya kan? Beda. Kalau sekarang kan bukan sahabat, bukan apa. Jadi kalau bukan sahabat ya tentunya dua lah. Kalau nggak dua, satu, tapi harus dibuktikan lewat hakim, diketetapan oleh hakim. Kalau sahabat ya satu juga, kan sahabat kan adil semua kan. Sahabat itu semua adil. Jadi kalau ada orang yang ngomong sahabat, katanya macam kayak sahabat Abu Bakar, terus katanya begini, yang ngomong dari kaum sebelah segala macam, itu orang kayak gitu itu wallah alam, itu bentarnya di akhiratnya bagaimana. Ya mudah-mudahan si Buya Sakur meninggalnya husnul khotimah. Amin ya Udah Allah. meninggal kan ya? Udah. Buya Sakur kan itu yang suka ngolok-ngolok sahabat itu. Doain aja. Ya mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah. Dan baik-baik doa. Qaulu, adapun ucapan Ibnu Umar ahbartu Rasulullah, lafaz ahbartu Rasulullah bila disahadati dengan lafaz syahadat. Nah, syahadat itu artinya persaksian. Wa yakfi fi syahadati ashadu anni ra'aitul hilala. Ini harus ada ashadu. Aku bersaksi sesungguhnya aku telah melihat hilal. Itu harus begitu. Kalau aku roh, saya melihat apa? Tanggal. Bisa? Ayo diucapkan kesaksiannya. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya saya ada sesungguhnya kan? Nah, itu. Karena sendiri ya. Wa ilam yakul, sekalipun tidak berkata siapa Ibnu Umar tadi. Wa inna hodan min Ramadana, dan sesungguhnya besok akan terjadi bulan puasa, sekalipun nggak ngomong, oh saya tadi melihat rembulan, tapi dia nggak ngomong besok puasa ya. Walaupun nggak ngomong besok puasa, tetap puasa karena memang sudah dimaksud melihat tanggal 1 bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya begini nih. Kalau ada orang yang puasa di sini, yang umum ya biasanya dari negara sini melihat misalkan ya. Negara sini melihat. Ya kalau negara yang melihat dulu, ya tetangga negara itu harus ikut yang ini, yang melihat sebelahnya itu. Kalau nggak melihat sendiri maksudnya ya, harus ikut. Gitu. Jadi ikut-ikutan. Ikut-ikutan puasa kayak gitu. Kayak masem. Ada waktu sholat. Waktu sholat itu ditabuh asar udah ada, dia tidur.
Lah bangun tidur kan nggak bakalan denger asar lagi kan? Ya udah ikut aja sholat kayak gitu. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Jadi yang jadi masalah itu orang yang melakukan puasa ribut miliaran di Departemen Agama, cuman bahas kayak gini kata saya kok ribut bener kata saya. Iya ngasih kayak gini doang. Udah ikut aja nggak? Wah kok semua ribut. Wah ini enggak, saya mau puasa besok. Ya Allah orang kayak benar. Dikumpulin sampai 30. Iya, waktu kayak gitu. Miliaran kali buat proyek itu. Duitnya lumayan. Buat sarapan doang. Tinggal ngomong kayak gitu, saya melihat saksi ya beres, nggak ada yang ribet. Kan nyari tanda tangan yang berat. Nah itu kali. Ada iniannya. Iya, nyari tanda tangan yang berat. Iya, Masya Allah kita. Iya. Iya dan. Pengalaman baru. Iya dan. Wal makna adapun kandungan maknanya fisubuti di dalam ketetapan Ramadan bil wahidi dengan wahid satu orang itu al ihtiyatu berhati-hati lisaumi untuk melakukan puasa karena orang satu itu orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita itu hati-hati karena memang sudah masuk bulan puasa namanya ihtiyat. Wa misluhu sairul ibadati sama aja ibadah yang lain juga begitu. Oh dia udah asar yang lain ikut. Ya kalau wukufi juga seperti wukuf binisbati dengan dibangsakan li hilali dzulhijjah karena tanggal dzulhijjah. Apa kita tahu yang ikut haji? Ya ikut aja kan. Orang di sana mah dzulhijjah itu tandanya kayak apa kan nggak tahu. Iya kan? Ikut aja ini ada dzulhijjah di sana ya ikut, maksudnya begitu. Oh ini kalau Jumat tandanya itu harinya rada kelabu, orangnya pada begini kan nggak ada pak. Kalau zaman Nabi itu kan ada Nabi Isa. Bisa. Kalau Sabtu itu kan banyak tuh laut. Sudah kan banyak, akhirnya orangnya malas sholat. Wah nyari kuan semua. Pindah sholatnya hari ini. Pindah lagi kayaknya ke hari Minggu. Wah Minggu pere lagi. Hanya pindah. Ujung-ujungnya kuno kirodatan hosin. Jadilah kalian monyet-monyet yang sengsara. Itu jadi semua setelah orang itu yang getol banget jadinya ikuan, woi ekornya panjang, bulunya lebat, masuk rumah 3 hari mati. Ada yang setengah-setengah, ya ekornya nggak begitu panjang, bulunya begitu lebat. Nggak orang yang peduli, aman. Yang nggak peduli sama sekali, apa itu tetap masih kena. Yang peduli artinya kamu jangan begitu ibadah, itu mending aman. Jadi orang itu kalau melihat kejahatan diam. Kalau kena balak kena pak. Diamnya tapi diam masa bodoh. Kalau diamnya kita itu man ro'a minkumul mungkar, barang siapa yang melihat kemungkaran, kalau memang mampu dalam hal ini pemerintah atau Pak Polisi dengan kekuasaannya kan bagus. Kalau Pak Polisi ngomong kamu macam-macam pasti berhenti pak. Tapi kalau yang ngomong Ustaz kamu macam-macam mau apa lo? Ditantang Ustaz sekarang pak. Benar Ustaz sekarang ngomong ada orang main koprok di bawah pohon bambu lewat ke situ. Yang malu yang lewat pak. Ustaznya malu. Kita ngomong, jangan begitulah. Wah, udah nggak beres sudah. Jadi nggak bisa. Kalau yang ngomong Pak Polisi, kabur. Udah itu. Kabur. Makanya itu namanya Pak Polisi punya kewenangan kekuatan lewat hukum. Lah kalau ngomongnya paling kekuatannya Kiai ngomong doang, pabilisani mulut doang, terusin aja. Ntar untungnya bagi 2. Dapat. Aman begitu katanya. Lah kalau yang begitu itu kena laknatnya Pak bareng. Sama-sama bagi 2. Lah kalau kita kok mau ngomong apa namanya? Takut orang ini malah nambah parah atau ngelawan, kita diem tapi gondok. Itu imannya paling lemah. Maksudnya paling lemah dalam hal itu Pak ya, bukan lemah semua bukan. Mendingan kita imannya lemah. Tapi yang kayak tadi, terusin aja nggak apa-apa. Aman lah kayak gitu lah. Namanya kayak masih muda ini.
Lah itu namanya Munafik. munafik. Jadi berat. Jadi dalam ibadah itu ada ukurannya, Pak. Jadi orang yang setuju, walaupun kok enggak ngasih dukungan, tapi biarin aja dah, enggak ganggu keluarga ini, aman. Itu namanya setuju. Tetap itu munafik, Pak. Naudzubillah itu. Dengerin tuh. Sekarang teh nongkrong mulu di pos larang, nggak boleh. Iya kalau Pak Polisi walaupun nggak lagi dinas, kemampuan itu pasti ada karena memang dilindungi oleh negara kan. Kalau ustadz kan nggak ada perlindungan, mau bosok. Kalau ustadz sekarang misalkan di YouTube ngomong nggak enak dikit, ngomongnya itu yang netizen. Masa Allah kata saya mah, ini jangan begini-begini banget. Ngomongnya mulut doang tak sangap tak ini ya Allah. Ya jangan begitulah. Namanya kayak manusia kok. Saya pikir kan kayak gini. Yang namanya pemilihan itu udah bolak-balik saya ngomong. Quran itu Allah menjelaskan sendiri bahwa yang namanya pendengaran itu sama. Kalau pemikiran sama hati itu nggak bakalan sama. Kalimatnya jamak, Pak. Inna sam'a wal absor wal afidah. Sesungguhnya pendengaran wal absor wal afidah, pandangan-pandangan sama hati itu nggak bakalan sama, Pak. Makanya komennya orang yang 100 itu ya beda-beda. Ada yang sama itu malas ngetik doang, contoh oke, itu doang, like, gitu kan? Nggak bakalan sama. Waktu dulu Rasul berdoa di Masjid Ijabah, ya Allah, jangan dijadikan umatku sebagaimana umat-umat yang terdahulu di telan bumi. Rasul berdoa, Allah menjawab, oke. Ya Allah, jangan jadikan umatku ini kelaparan kayak umat-umat dulu. Oke. Tapi ya Allah, jangan jadikan umatku berpecah belah. No. Di cancel. Makanya ya wajar orang pilihan 3 ya orang milih ono ya biarin aja. Jadinya ya resiko tanggung bareng. Jadi nggak usah dibikin panas. Biasa aja ada yang kepanasan kayak gitu. Kata saya mah, ini orang kayaknya belum dewasa. Belum dewasa. Kalau orang yang milih ono terus kalah yang milih ono diam katanya, loh dia sombong. Diamnya itu gak mau ribut. Gak usah dibikin kayak gitu, gak usah ini waduh kayak gitu doang kok dibikin ribet. Biasa saja. Jadi Indonesia itu insya Allah masih banyak wali-wali yang tidak tampak, yang masih jaga negara Indonesia masih ada. Kalau orang yang melampaui batas di dalam kenegaraan pasti akan hancur, udah pasti itu udah. Banyak yang orang doanya tiap Jumat itu kan, Allah maliki kafaru tawadzulimin, itu kan tiap Jumat itu kan doa semua kan. Ya Allah hancurkan orang-orang kafir dan orang-orang dolim, kayak gitu. Wang sunna alal qaumi dolimin, tolonglah kami atas orang-orang yang dolim. Hati-hati, kalau dolim itu otomatis, Pak. Jangan sembarangan, ikut-ikutan dolim. Terus ada hadis lagi, man lam yardo biqodoi walam yu'min bi qudratihi, barang siapa yang tidak ridho dengan keputusanku dan tidak beriman apa yang saya takdirkan, kata Allah, silahkan cari Tuhan selain aku. Lah itu kalau yang mana itu yang hadis sono, hadisnya nggak beres. Kalau yang ini hadisnya bertanggung jawab. Yang ini tak cari di Masjid Zawaid ketemu. Jadi barang siapa yang tidak mau menerima atas putusanku dan tidak percaya, tidak beriman atas pembagianku, silahkan mencari Tuhan selain Allah. Lah mau kemana, Pak? Kemana kita bingung? Di sini ngontrak. Sono lagi nyari kemana? Nyari kemana lagi? Mendingan istighfar. Udah yang udah gak usah ribut karena ini. Jangan kau menyalahkan orang. Allah menakdirkan kita itu sebagai wayang. Kalau kita digerakkan suruh A, ya mesti ke A. Makanya rukun sholat itu
Yang kewajiban segala macam namanya taklif. Mukalaf itu namanya dipaksa, Pak. Artinya dipaksa. Kita ke masjid itu dipaksa, Pak, sama Allah. Kita ngaji ini dipaksa. Namanya mukalaf. Bahasanya taklif itu Allah memaksa kita untuk ngaji. Allah memaksa kita untuk sholat, puasa. Itu namanya mukalaf. Jadi kita itu dipaksa, bukan saya punya kehendak. Allah punya kehendak. Kehendaknya Allah dengan kehendaknya saya kan belum tentu sama kan. Makanya kita berdoa. Wah, ini gara-gara. Kalau kamu sudah menggara-garakan, saya ngomong. Kalau kita nggak atas qadarullah segala macam, hati-hati. Kita gara-gara pilihan, mati setelah pilihan menjadi kafir. Naudzubillah. Minimal kafir nikmat. Ngeri kan? Jadi nggak usah dipermasalahkan lah, ya biasa. Kalau memang sudah terjadi, oh kok presidennya anu, pemimpinnya anu segala macam, kita Allahumma ini a'udzubika min imaratis sibyani wasufaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemerintah yang kekanak-kanakan dan pemerintah yang bodoh. Bukan kita nunjuk pemerintah ini bodoh, bukan. Artinya jangan sampai kita punya pemerintah yang perilakunya begitu. Mendoakan sebetulnya. Salahnya, saya mau anggap ini saya sebagai pemerintah bodoh ini sama tolol. Aduh, salah maning. Sangel. Bukan kita membodoh-bodohin dia, suruh berlindung, maksudnya begitu. Jadi seluruh hadis yang saya cari dari kepemerintahan segala macam itu, yang namanya makin kesini pemerintahan itu tidak bakalan kembali ke sana. Jadi fal itu turun, Pak, turun. Sekalipun yang memimpin lagi setelah itu profesor, dokter, ulik-ulik sampai wah pangkatnya sangat berkabar kita embel-embelnya, tetap aja kualitas yang dari dulu itu bagusan yang dulu. Jadi kayak gitu. Tidak usah terlalu mikir-mikir. Lalu dari yang mikir ini kok. Itu ada yang katanya curang segala macam. Kan ada yang ngurusin sono, ngapain kamu mikir-mikirin lah. Udah, kalau curang tinggal dilaporin gitu aja, udahlah. Kalau yang itu kayaknya kalau pemilihan umum nggak curang kan karena apa, Pak? betul. Curang. Nggak ada seni. Saya cuma ngomong yang namanya manusia itu begitu. Sampai malaikat itu komplain gimana dikasih makan enak, tidur enak segala macam. Kok kayak gitu sih, bunuh-bunuhan, bohong segala macam. Allah juga kan kok ngasih pengumuman, silakan malaikat voting aja siapa yang paling pintar. Ternyata ketemunya Harut Marut diturunkan di daerah Irak, di sana menjadi hakim di siang hari, di malam hari kembali ke langit, lagi ke atas gitu. Ternyata baru sehari udah gak kuat, ada perempuan itu. Wah, kasus sampai sekarang digantung kan. Dicek itu Harut Marut itu tafsirnya Al-Quran ada itu. Itu malaikat kapok. Wah, nggak berani. Ternyata berat. Dia belum tahu. Bentuknya malaikat, onderdilnya, spare partnya manusia. Nggak kuat. Malaikat tetap nggak kuat. Masih banyak kan yang bentuknya manusia, onderdilnya manusia, tapi melebihi malaikat masih banyak. Tapi malaikat yang paling pintarnya aja, onderdilnya diganti onderdil manusia, spare part manusia. Jepang lagi, tetap ngeblank, nggak kuat. Kalah juga dia. Kalah, makanya malaikat nggak macam-macam. Warabiuha yang keempat, biibari adli riwayatin mausukin bi. Ya, ini yang keempat, boleh dengan kabarnya orang yang adil, yang terpercaya. Qala Azayadi, kalau habar ini. Kalau habar dengan ru'yah beda ya. Kalau habar itu mungkin dia sudah dari orang lain. Kabarin. Kalau tadi kan melihat. Jadi dari kabar juga boleh, tapi orangnya terpercaya ibarat hadis sama orangnya sikoh. Mausuk B itu sikoh. Jadi orang ini selama saya kenal itu tidak main-main dalam pembicaraan. Boleh diikuti puasanya. Qala Zayadi wa misluhu mausukun bi zauzatihi wa jariyatihi wa sidikihi. Nah, ini mausukun itu ya
terpercaya dengan istrinya, dengan jariahnya, dengan teman-temannya. Artinya memang orang yang benar-benar ya. Sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Sama juga di dalam hatinya itu membenarkan atau tidak. Artinya orang yang tadi memang orang terpercaya. Tapi orang yang dikasih kabar itu, saya kok kayaknya enggak lah gitu. Enggak mau enggak percaya sama dia. Padahal orangnya terpercaya, tapi hatinya enggak mempercayai orangnya ini yang denger nih. Enggak mempercayai. Lah itu tetap boleh melakukan puasa, Pak. Boleh. Boleh, tetap boleh. Qala Sarqawi 85 dzakara bisaril minha ba'in tabi'au ba'dul hawasi au ghairi mausukan bi. Nah ini au ghairi mausukan bi itu berarti kafasikin. In waqa'a fil qalbi sidquhu. Juga boleh orang yang tidak terpercaya semacam orang fasik tapi meyakini bahwa ini fasik ini potongannya potongan bener ini. Saya yakin ini fasik ini berita ini bener nih. Kan ada orang yang jahat juga kadang-kadang sekali datang kan ini orang bener nih kali ini. Kan suka begitu kan. Lah kalau begitu kita tetap boleh melakukan puasa. Dari kabar itu ya, itu boleh. Jadi nggak apa-apa. Jadi banyak cara, Pak. Kan zaman dulu emang sulit kali ya hidup di padang pasir. Walidzalika qala al-Mudabbari inda qaulil khatib wa yajibu saumu aidon alaman ahbaro mausukun bi birru'yati in iktaqada sidquhu. Lah ini kayak ke atas ini. Wa ilam yadkurhu indal qadi. Ini ada yang membolehkan juga kalau memang ada orang yang memang bisa dipercaya, orangnya itu kok melihat sendiri, yaitu boleh. Walaupun satu orang itu ada yang bolehkan kayak gitu karena memang masuknya tanggal itu tidak butuh saksi dua. Pasti besok tanggalnya jadi dua kan kayak gitu kan. Boleh. Jadi kalau kita misalkan kita sholat nih, kalau kita melihat orang yang sholat itu kalau matanya jelalatan, nengok, noleh, itu kan biasa kan ya. Tapi kalau Nabi, Pak, Nabi yang buta itu siapa? Bapaknya Nabi Yusuf? Ayub. Nabi Ayub. Nabi Ayub itu jalanan butanya Nabi Ayub itu waktu lagi sholat itu ngelirik Nabi Yusuf karena ganteng itu, ngelirik doang, nengok. Itu diberi buta, Pak. Hadisnya soheh. Kalau kamu sholat kok nengok atau celilitan mau kembalikan atau matanya akan jadikan buta, memang hadisnya ada. Namun di madzhab Imam Syafi'i itu masih dalam kapasitas makruh. Namun makruhnya makruh parah itu, Pak. Jadi makruh ya. Tapi itu kalau Nabi nengok sekali aja buta, Pak. Lah kalau itu jelalatan sholat di masjidnya di pinggir jalan nggak ada satilnya. Ada orang lewat nengok lah. Ke bawah, Pak, karena biasa. Kan orang biasa nengokin orang lewat, mesti nengok. Karena biasa nengokin orang lewat, mesti nengok. Ada lewat, paling gak lirik. Makanya ujiannya katanya, ini mau kiai, mau ustadz, mau orang dedengkot, mau habib. Coba dimasukin ke dalam rumahnya ada bolong-bolongnya. Suruh lewat itu yang cakep-cakep banyak. Ngintip gak? Gitu doang. Rata-rata ngintip. Itu jawabannya mesti rata-rata ngintip. Bahayanya di situ. Mesti rata-rata ngintip. Itu memang saya yakin kayak gitu karena inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat agung. Lah kalau setan mah begitu, Pak. Setan mah enggak. Setan kita baca bismillah gitu. Udut bismillah misalkan. Kan enggak boleh katanya udut bismillah ya, ada dia ngomong udut enggak boleh bismillah. Kita baca apa setan itu kan mundur kan. Baca istighfar setan mundur. Lah ini kalau setan
diistighfari, manusia nih perempuan diistighfari gak kabur, dia dibawain bacain ayat kursi malah bawa meja lah, gak karu-karuan, susah. Makanya indah kaitakuna, karena setan itu sudah kerjasamanya dengan perempuan itu berat itu. Nabi nengok sekali dalam sholat matanya jadi buta. Ada yang mengatakan dalam keterangan-keterangan itu Nabi Yusuf itu pernah berkaca. Waktu berkaca zaman Nabi Yusuf itu kan masih zaman perbudakan kan, zaman perbudakan. Buatannya luar biasa kan. Wah ini kalau dijual kayaknya nggak ada yang sanggup beli kayak gitu. Ada berita kayak gitu tak? Saya pernah baca kitab apa tak? Kalau yang tadi di kitab Ersat ada. Ternyata kalau yang Nabi itu omongan sekali aja Pak ditagih Pak sama Allah. Kamu kok ngomong nggak bisa beli gimana? Dijeburin sumber jual murah nggak laku. Tuh kayak gitu. Berjobran juga nggak laku. Iya, gara-gara kayak gitu Pak. Nabi sekali ucapan yang kayak gitu aja dicoba langsung, apalagi umat Muhammad salah kayak gitu udah ngomong senangnya sendiri, masih makan tempe enak, tahu enak masih dimaafkan lagi. Masya Allah kan. Luar biasa umat Muhammad mah. Paling nikmat. Iya paling nikmat jadi umat Muhammad, Masya Allah paling dimanja. Iya, makanya Nabi aja pengen jadi Makanya umatnya. yuk saya ngomong, kamu walaupun benci sama si A, si B, si C, apa itu ketua partai, omongannya jelek, menyakitkan, atau itu yang ngomong si nenek lampir nenek saya apa nggak ngomong partainya, jangan ngomong itu. Kamu jangan suka menghina, mengolok-olok itu. Saya takutnya titik jenuhnya dia di tobat mana saya nggak tahu. Nggak tahu titik jenuhnya tobatnya di mana. Tahu-tahu dia asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, mati dia aman Pak. Takutnya begitu. Kita yang nyela-nyela. Kamu nyela-nyela orang Muslim itu kalau memang belum mati, belum melakukan kayak gitu, kamu bakal mati-mati, nggak mati-mati kan repot kan. Makanya janganlah. Yo kalau mengetahui kejelekan si A, si B, si C boleh karena dia itu orang public figure kan. Tapi jangan menjelek-jelekannya loh. Jangan. Boleh lah. Oh dia itu rekam jejaknya begini-begini, kelakuannya begini-begini boleh. Tapi jangan menjelek-jelekan. Jangan. Takutnya dia udah tobat, kita masih ngomong. Repot kan. Ucapannya tahun kemarin, 5 tahun yang lalu baru dibuka. Orangnya baru buka HP. Wah ini orang udah mati kemarin gitu ya. Loh itu kapan? Nabi begitu, konon juga Nabi Ibrahim juga begitu. Waktu habis habis kurban, udah ribuan kambingnya udah habis semua, untanya udah habis semua. Ada orang yang gak kebagian. Nabi Ibrahim, saya udah gak punya apa-apa. Jangankan kambing atau itu, kalau anak juga tak korbanin. Ditagih Pak, ditagih. Kalau orang sekarang mah, sumpah demi Allah, saya mau jalan engklek Jakarta. Oh itu tuh. Aduh. Saya nunggu pilihan kemana jalan engklek. Ada aja si aki-aki ngomong pengen jalan engklek. Ya jalan engklek kan sulitnya kayak apa nih? Coba dari Jogja ke Jakarta engklek. Gempor. Tagih. Kata saya Pak, gampang, tinggal kita ditebus dengan ibarat. Ini beres kan ya? Nggak ditagih-tagih kan? Jangan suka ngomong kayak gitu. Ya ada presiden yang ntar kalau ini BBM gratis semua ya. Gratis semua tapi kosong terus ya. Iya gratis mah kosong terus repot dah. Gratis gitu. Makan kosong. gratis itu ada. Sarapan makan siang gratis. 2029. Nabi Sulaiman yang segitu kayanya ngomong kayak gitu aja padahal nggak sombong. Makan doang. Sarapan ikan dari 1 kali habis. Padahal nggak sombong kan karena pingin sodako itu. Orang kalau lagi kepingin ngomongnya kadang-kadang melampaui batas itu ngeri ya. Biasa-biasa aja lah. Makanya kan Biar dipilih. ya mungkin kali. Tapi saya memang nggak tahu benar-benar musim pemilu ini memang nggak ngikutin ini partai ini begini lah saya udah inilah mau milih-milih aja ntar sambil berdoa salah soplo sebiarin.
Yang keempat, qauluhu mau sukun B, mau sukun lafat, mau sukun B itu laisa biqayyidin, tidak ada embel-embel apa. Pokoknya udah terpercaya. Balil madaru ala itiqadi sidqi walau kana al muhbiru kafirun au fasikon au raqikon au sohiron. Ini kalau yang namanya mau sukun B itu orang yang terpaya begitu, itu terpercaya, bisa jadi kadang-kadang orang kafir juga bisa dipercaya ucapannya. Kadang-kadang anak kecil juga bisa ucapannya juga bisa dipercaya. Tapi anak kecil sekarang juga banyak yang bohong. Enggak bahaya tak? Gitu rame gitu. Enggak bahaya tak? Yang ngomong anaknya lagi ditato itu. Enggak bahaya tak? Rame. Masya Allah. Anak kecil sekarang kepada boleh dibohong, mau dilatih sih jadi YouTuber kabeh. Nyari duit kadang-kadang suruh bohong. Bohong, nyindir, Terus nyindir. terus apalagi itu para artis innalillahi wa inna ilaihi raji'un meninggal. Gimana? Nyari duit kok kayak gitu. Enggak, kalau orang yang tahu tentang masalah duit haram atau itu kedoliman, itu yakin takut Pak. Saya dengar aja kalau dengar Allahumma halikil kafarota wa dolimin wa farik jam'ahum, itu kalau doa kayak gitu, ya Allah apakah saya dolim, takutnya kan kena Pak kayak gitu. Jadi tiap Jumat itu seluruh dunia itu orang mendoakan orang yang dolim itu dihancurkan dan dipecah belahkan keluarganya segala macam, teman-temannya. Kan kita kan ngeri, makanya banyak istighfar aja kalau di Jumat pagi-pagi lah baca sholawat, takutnya kena doa itu. Suruh apalagi malam lebaran itu, walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun, walau karihal munafikun, segala macam itu. Ini ngeri kan, kita itu, waduh, jangan lepas dari kata-kata istighfar, ngeri. Kalau kita ngandelin ibadah, saya yakin ibadah kita itu nggak sehebat ibadahnya para ulama dulu, nggak mungkin Pak. Ulama dulu itu masuk masjid itu kalau berangkat Jumat itu dari pagi udah berangkat. Sekarang kita berarti udah jam 12 belum. Kalau sudah kelamaan. Setengah 12 aja mandi dulu. Ajan dulu, ajan pertama baru. Supaya nggak kelamaan kan kayak gitu. Jauh lah Pak. Untung jadi umat Muhammad. Wah kalau umat Muhammad mah udah ngawur, udah diamblesin lah. Komat kalau jalan. Komat. Udah nggak pada tertarik tuh mau pahala segede sapi. Malah enggak, enggak laku itu udah enggak laku. Telur aja, telur. Biarin keluar cecek Biarin itu sapi buat orang yang itu katanya, yang tua-tua katanya, enggak karu-karuan itu. Kita sembarangan aja udah kan buat itu. Bahkan orang sekarang itu dia apa namanya ya? Masih di kebun. Kalau kita ingin punya pemimpin yang setidaknya pemimpinnya bagus untuk memimpin kita, yo kitanya harus bagus dulu Pak. Kalau kitanya nggak bagus kok pemimpinnya bagus ya nggak mungkin lah. Jadi kalau pemimpinnya bagus, belakang sumur bawah. Kalau pemimpinnya bagus ya bagus, kitanya harus bagus. Macam kalau pengen punya istri apa namanya, istrinya istri soleha, yo kitanya harus soleh. Kitanya gini Abu Jahal, istrinya pun ribet, angel. Jadi orang jangan kayak gitulah. Jadi kita ngimbangi. Qurannya kan pasangannya kan azani wazani atau gitu. Jadi pezina sama pezina, soleh dengan soleh, kayak gitu kan pasangan begitu. Kalau terjadi yang ini orang yang toleh dan orang soleh, toleha atau soleh, atau soleha sama toleha sama toleh, pokoknya antara yang satu benar satu jelek, pasti satu kalah, satu harus ikut. Kalau satu nggak ngikut ya peran seumur umur dalam keluarga, nggak bakalan samawa, nggak bakalan.
Jadi jangan mimpi punya istri soleh, kelakuannya, atau istri soleha kelakuannya, kelakuan Abu Jahal itu jauh lah. Janda. Ngawur ya. Orang kayak pukulan nggak jelas. Jelas. Sedikit lagi lah. Ini ngaji terakhir apa masih ngaji lagi nih? Tertendra tuh. Tutupan oh ini. Dilihat kondisi. Ah. Pokoknya masih ada waktu berangkat gitu aja. Jangan ditutup dulu. Minggu pertama. Ya, Qala As-Sarqawi berkata Imam Sarqawi walau ro'ahu, dan jika telah melihat pada hilal siapa fasikun, orang yang fasik, jahilah yang bodoh, yang tidak tahu siapa hakim fiskohu. Ini ada seorang yang fasik, tapi si hakim itu tidak tahu tentang kefasikannya. Jazalahu al-iqdamu ala zahadati, harus diajukan tentang persahadatan, bal wajibah, bahkan wajib. In tawaqafa, jika berhenti apa subutus saumi, ketetapan puasa alaiha atas syahadah. Ini kalau memang orang ini fasik tapi si hakim tidak tahu kefasikannya, maka harus diajukan tentang persaksian, bahkan wajib kalau memang itu untuk menetapkan tentang puasa. Yang kelima itu bagaimana kalau orang itu orang yang dipenjara tidak tahu informasi luar dan tidak tahu bagaimana cara menentukan bulan puasa. Bagaimana ini kalau orang yang hidupnya menyendiri? Wal khamisu, adapun khamisu, adapun yang kelimanya, bidoni duhuli Ramadana, dengan menyangka masuknya bulan Ramadan, bil istihadi, dengan istihad, fiman istabaha alaihi dzalik. Bagaimana orang yang ragu ini? Bi'an kana asiron, contohnya orang yang ditawan, au mahbusan, atau di penjara, au irihima, atau selain ditawan atau di penjara. Orang yang dimasukin ke tahanan dan tidak mempunyai informasi dari luar, bagaimana cara menentukan puasanya? Ya dengan istihad dunia. Dunia itu ibarat bapak wudu, tapi lampunya mati. Kan paham ini? Oh, ini sudah basah, itu namanya dunia. Lah, istihad ini boleh dilakukan oleh orang yang kehidupannya tidak ada teman, tidak ada informasi dari luar, dan tidak bisa istihad luar dengan dunia. Oh, saya ketangkep ini lagi ini bulan ini, saya sudah sekian hari, padahal waktu itu adalah habis nisfu Sa'ban, berarti besok puasa ini. Itu boleh. Udah di penjara nggak mau. Bodoh amat. Jadi begitu cara-cara melakukan puasa itu, tidak ada kata istilahnya perdebatan. Oh, ini bagaimana? Enggak. Ini di sini nomor ini ada keterangan dari boleh enggak puasa tambihun itu. Ketambihun aja ini, yang itu rada sama itu keterangan. Tambihunnya bawah. La yajibu, tidak wajib puasa, la yajuzu, dan tidak boleh, tidak wenang, biqaulil munajim, dengan ucapannya munajim. Huwa man ya'taqidu ana awala sahri tulu najmi al-fulani. Ini kaum munajim itu begini. Pas, oh itu ada bintang kayak gitu. Bintang bulan itu maksudnya bintang itu gitu maksudnya. Bintang apa, meluku atau bintang apa gitu, bintang kejora atau apa ya. Oh, kalau bintang itu ada, pasti besok puasa. Lah itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Masa Allah menentukan tanggal, ditentukan takdirnya Allah dengan makhluknya begitu. Contoh,
ada orang hitung mau nikahan itu kan di sini kan dihitung tuh tak tekok. Kamu namanya ini sisa 1. Wah kalau gini habis ini. Bisa banyak. Misalkan ini. Lah kalau itu diyakini bahwa itu adalah sesuatu yang memang penting benar, bahkan kalau namanya ini nggak cocok juga jadi nikah, ada hitungan begitu. Namanya diganti. Ya kalau cuma ganti nama gampang. Lah kalau kadang-kadang ini nggak bisa nikah karena ini sisanya 2. Kalau 2 itu dibagi habis, nggak bakalan kaya itu. Jadi bagi-bagi. Nah, kalau saya nggak usah dibagi beres. Lah kalau orang itu menentukan takdir berdasarkan hitung-hitungan, maka Allah itu adalah ngikut makhluk. Itu bisa musyrik loh Pak. Hati-hati. Oh kalau ini dibawa kayak gini akan terjadi begini. Berarti takdirnya Allah itu sudah dipegang sama si ini. Nah, itu nggak boleh, bahaya. Lah ini sama. Oh ini ada bintang ini, maka akan terjadi begini. Itu nggak boleh. Lakin yajibu alaihi, tetapi wajib alaihi atas munajim sendiri ayak malah bihisabihi, boleh yang melihat itu untuk pribadi aja dengan perhitungan sendiri. Wa kadzalika, dan begitu juga man seseorang sodakohu yang membenarkan pada munajim tadi boleh. Hanya untuk itu, sebatas itu nggak boleh diumumkan. Oh lihat mana, oh iya bener. Ya itu 2 orang itu yang puasa, yang lain belum. Jadi puasa itu nggak mesti bareng Pak. Kasolati sebagaimana sholat, fainahu maka sesungguhnya munajim idza i'taqada, tatkala meyakinkan meyakinkan duhula waktu sholati, masuknya waktu sholat, fainahu maka sesungguhnya orang itu ya malu melakukan bidalika kelawan iktikad. Wa mislul munajimi, dan itu semacam orang yang munajim, alhasibu, adapun orang yang ahli hisab. Huwa, adapun hisab, man ya'taqidu ay ittakala yatakilu ay yatakilu, mempercayai wa tamasaku, dan berpedoman bimanazilil qamari, dengan turunnya rembulan, fi takdiri sairihi, di dalam takdir perjalannya qamar. Wala ibrota biqoliman qala ahbaroni an-nabiyyu. Lah ini kalau orang yang munajim itu ahli hisab, itu juga tidak boleh Pak, sama ya. Jadi itu emang larangan. Jadi ahli hisab itu kalau mau hisab terus, oh saya puasa, hisab, nggak boleh. Kalau toh mau melakukan untuk pribadi, dan itu yang belajar barang itu udah nggak boleh diumumkan. Jadi kalau ada satu yayasan pakai itu, yang dimaksud murid sodakohu itu belajar barang itunya, bukan murid umum, bukan. Sodakohu kan berarti tahu persis belajar itu. Liman sodakohu, bukan liman sodaku terus oh dia mah selalu bukan itu. Maksud sodakohu itu orangnya sama-sama belajar. Jadi nggak boleh pakai hisab. Loh kok ada madhab lain yang pakai itu, bukan madhab Syafi'i. Tapi madhab Maliki, Hanafi, Hambali, 4-4-nya itu di dalam kitab Al-Madhahil Arba'ah, juga Al-Madhahil Bil Khamsah, itu tetap mengharamkan pakai hisab, nggak boleh. Karena dalilnya itu sudah jelas diwahyukan oleh Rasul lewat sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Wala ibrota, dan tidak ada ibarat sama sekali bikauliman, dengan ucapan seseorang kola yang berkata baroni Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Oh saya dapat berita semalam Rasul menemuiku dalam tidur. Wah bi anna lailata awal Ramadan. Malam ini malam Ramadan. Itu katanya mimpi. Ini suka dilakukan oleh orang-orang yang suka ngedebus. Ketemu Rasul sehari berapa kali, terus ke surga itu
Pokoknya biasa main ke sana. Neraka itu kalau saya nggak mau sama Rasul akan saya siram gitu kan. Orang-orang gedebus kayak gitu ya pengikutnya banyak. Ya namanya zaman akhir. Jangan kan masih buajingan, tukang nipu segala macam juga banyak pengikutnya. Jadi udah nggak aneh zaman akhir itu. Masih penipu tetap banyak pengikutnya. Di Indonesia mah apa aja sudah ada pengikutnya nih. Apa aja diikutin. Makanya kan kalau dari orangnya orang baik-baik terus kayak macam ya ada itu calon presiden orangnya baik-baik segala macam terus dinisbatkan oleh orang sufi katanya sebagai sebagai Imam Mahdi gitu kan. Saya mah yang dinisbatkan jadi ada aja. Imam Mahdi musuhnya kan ada Imam Mahdi musuhnya orang-orang hebat itu. Lifati dobtiroi lalisaki fitahiki ru'yati intaha kokoru'ya. Jadi karena orang yang tidur itu tidak bisa buat patokan hukum walaupun mimpinya benar. Jadi kita nggak usah ngikutin. Usah semalam udah dapat informasi dari Rasul bahwa besok akan terjadi tanggal 1 bulan Ramadan. Nggak usah ikut kalau memang lewat mimpi, karena mimpi itu tidak bisa buat patokan hukum. Kalau mimpi itu menjadi satu acuan syariat, kayaknya buku gak kelar-kelar. Mimpi lagi, ulama ini mimpi tulis lagi. Ya tiap tidur mimpi terus lah. Setiap malam. Ya bubar lah kitab yang aslinya. Jadi makanya jangan suka ikut-ikutan lah. Kalau kita memang kisah yang ngomong kisah, kalau kita ngomong hadis yang hadis, kalau kita ngomong hadis yang doib, itu memang sesuatu yang harus disampaikan oleh pendakwah. Yo banyak lah yang pendakwa yang kayak gitu asal-asal ngomong pokoknya bombastis, barang siapa yang akhir sujudnya membaca ini 11 kali segala macam dijamin seluruh kesulitan dapat jalan keluar. Ternyata orang di sana lagi sulit semua. Sama ustadznya sulit, saya juga lagi sulit lah itu baca lagi belum. Pada jangan sok ngetebus ibadah kita itu diniatkan karena Allah. Adapun itu kok ada bonus menjadi sesuatu gampang rizkinya, menjadi sesuatu dibukakan pintu keluarnya segala macam itu bonus. Kalau ibadah mah ibadah. Sekarang kalau kita ibadah jangan ukurannya kalau dia ibadah terus mesti itu rezekinya bagus. Dari zaman dulu sahabat-sahabat, para nabi, orang miskin dia jadi nabi. Nabi siapa? Yang sampai korengan budikan kisahnya? Yakub. Nabi Ayub. Itu kan miskin kan, tetap mulia Pak. Jangan ngitungnya mulianya sekarang Ustaz tuh kalau itu duitnya banyak mulia, salah juga Pak. Yang duitnya banyak segala macam Nabi Sulaiman ya menjadi nabi. Jadi ukurannya itu bukan banyak duitnya. Nabi Sulaiman jadi nabi sekalipun makannya bukan dari harta yang itu, dari jual tas ke pasar. Itu makanya itu. Ya Nabi Sulaiman waktu itu ya Robi, saya itu kepingin yang namanya iblis itu tak ikat tak bondo. Diubut-ubut supaya nggak ribet kayaknya orang pada bandel. Wahai Sulaiman, itu tidak baik. Tapi saya kepingin. Akhirnya dikasih sama Allah. Setelah dibondo diikat, besok itu anak buahnya jualan ke pasar sepi, nggak ada yang jualan. Nggak ada orang ke pasar. Orang lemes semua, pada ibadah lemes kan. Nggak ada nafsu harta apa Pak. Pada iblis ituin, coba iblis ikat. Oh udah bubar urusan. Nggak ada nyalon presiden, nggak ada. Akhirnya ya Robi mendingan dilepas lagi aja. Wah, nggak laku itu ya tasnya. Oh, tas saya nggak laku, nggak makan. Akhirnya dilepas. Lah waktu itu seandainya Rasul itu nggak takut melampaui
doanya Nabi Sulaiman yang tidak akan dilakukan orang sebelumnya dan setelahnya, niscaya iblis itu akan dikatakan Rasul buat mainan anak-anak. Karena Rasul itu menghargai nenek moyangnya, akhirnya si iblis itu nggak dikatakan Rasul. Ya gitu. Jadi jangan main-main, wah seandainya itu siksa kubur diperlihatkan atau mati akan ditunjukkan kurang berapa detik, yakin orang pasti ibadah. Saya ngomong belum tentu. Buktinya iblis itu udah tahu surga kan, udah tahu surga itu bagusnya luar biasa segala macam. Tapi iblis juga kayak itu bakal baik. Jangan sok ngomong, wah ini pasti nggak bisa. Kalau Allah merahasiakan, artinya itu ada efek negatif yang jika ditambahkan gitu. Kalau misalkan wah ini matinya kurang 1 jam 3 detik 5 menit 3 detik misalkan, wah ibadah dulu, nggak mungkin Pak. Karena memang orang itu man asalase pamatalase, kalau hidupnya biasanya begitu ya matinya begitu, kebiasaan harinya. Kalau bapak kebiasa ngaji, ya matinya itu masih angan-angan ngaji Pak. Makanya saya pesan, walaupun nggak ngaji di saya nih, ngaji di mana-mana itu harus punya agenda. Jangan mau ngaji malasnya setengah modal. Ini punya agenda Pak. Ini bulan depan, ini tanggal ini. Itu setidaknya kita itu masih dalam agenda itu, dalam lingkup pahala Allah Pak. Kan enak Pak. Jadi masih ada agenda ngaji. Sekalipun pas belum waktunya sudah mati. Ya mudah-mudahan calon presiden kita yang ini mudah-mudahan yang jadi baik, niatnya mau beri makan sama masyarakat, hartanya buat ngamal masyarakat. Terus kalau mati buat amal ya Allahumma amin. Itu aja diamini aja. Kalau nggak terjadi, yo umum namanya orang bohong di mana-mana. Namanya kayak orang. Nggak usah kaget. Kalau kayak kita dibohongin dari dulu kan orang. Orang tuh dibohongin Spanyol. Biasa dibohongin. Nggak usah itu. Sedikit lagi biar makannya banyak sampai ini. Terus Lanjut. Wa idaru ya el hilalu bimahalin. Ketika tanggal itu dilihat di satu tempat, lazima hukmuhu mahalan qoriban minhu, maka wajib hukumnya pada tempat yang dekat dari yang melihat pertama. Itu wajib ya. Lazima wa yasulul qurbu bitihadil matla'i bi ayakuna hurubus samsi wal kawakibi wa tulu iha bil baladaini bi waqtin wahidin. Artinya terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, rembulan segala macam itu kawakib, bintang-bintang itu di dalam dua negara yang berdekatan itu masih dalam jangkauan yang sama. Jadi mana melihat dulu, yang satu tinggal ikut. Hadza inda ulama falak, tapi ini yang direkomendasikan oleh ulama falak. Walati alaihil fuqaha. Bagaimana ini kalau ulama fuqaha? Maksudnya ini jaraknya ya, bukan masalah wajib puasanya, jaraknya. Kalau ulama fuqaha yang dihitung ala takuna masafatu ma bainal mahala ini arba'atan wa isrina farsahon. Jadi di antara jarak negara itu, antara negara satu dan negara yang ikut puasa itu 24 farsah min jihatin kanat. Min jihatin kanat itu kesono. Allah nggak usah ngurusin kayak gitu. Terus kalau misalkan di Indonesia lihat, ya Malaysia ikut gitu, gampang. Ya maksudnya di sini kan farsah di sini itu kalau dihitung dari sono ujung timur sini kan masih jauh. Itu masih, walaupun satu negara, bukan masuk negara di sini, negara Indonesia bukan wilayah ya, wilayah. Jadi kalau makanya ada di sana, di Kudus, di Jakarta, di Aceh diadakan semua kayak gitu. Jadi supaya klub baik akur. Jadi gampang lah kalau masalah melakukan puasa, tinggal ngikut pemerintah, itu yang paling bagus Pak. Jadi kalau misalkan kok ini ada perdebatan, pemerintah menentukan yang ini, ikutnya pemerintah, itu lebih bagus Pak. Walaupun kita misalkan keributan, kekacauan, itu sebetulnya kalau kita, tapi namanya orang kadang-kadang pemerintahnya dolim, tauhid, dengan
kita ngikutin kayak gitu, berarti kita masuk neraka. Ya udah terserah kamu gitu aja. Udah. Kalau saya mah gitu aja, terserah kamu, nggak puasa ya nggak apa-apa kamu. Pemerintah udah bener banget. Sangat benar kalau masalah itu Dikumpulin udah sangat 36 benar. hari. Saya yakin kalau itu sangat benar. Cuman karena namanya orang kan hawa nafsu. Seolah-olah itu kalau yang itu ya paling benar sendiri, yuk ngeri aja. Puasa belakangan lebaran. Masa belakangan puasanya